dari Sheila Saukia kemarin di persidangan, gimana mungkin Bang sebagai kuasa hukumnya Bang? Kalau melihat kesaksian Sheila kemarin itu, dari segi melihat modus dari Nikmir itu yang dialami oleh Sheila sama seperti yang dialami oleh Reza Gladys. Jadi modusnya sama, mereview lalu bernada mengancam atau segala macam. Tapi dalam kesaksian SS itu yang menjadi masalah, ya, yang menjadi masalah kan pengacara SS kan sudah membawa pertanyaan-pertanyaan ke di luar konteks pemerasan itu sendiri. Yang dia tanyakan kan soal Isa Sega, ya, jadi tidak ada hubungannya. Tetapi walaupun kesaksian SS itu dalam tanda petik tidak melihat pemerasan atau penyerahan uang, tetapi SS hanya mau memberi gambaran bahwa cara Nikmir meminta uang, mereview sama seperti yang dialami oleh Reza Gladys, gitu loh. Jadi walaupun dalam pertanyaan Nikmir mengatakan apakah kau lihat bahwa Reza Gladys tertekan, ya memang dia tidak melihat peristiwa itu, tetapi cara yang dialami oleh Reza Gladys sama seperti dialami oleh panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 644 PDT di 2025 PNJ. Ya kita belum tahu ya sampai sekarang ya, karena suratnya sendiri kan SS sendiri belum terima, ya toh, SS sendiri belum terima surat BP POM itu produk apa saja. Masalahnya apakah produk itu sekarang masih beredar atau tidak, kan kita belum tahu. Jangan-jangan ini produk sudah 4 tahun lalu, baru sekarang diumumkan tidak terdaftar. Jadi soal terdaftar atau tidak, kan harus dilihat apakah itu menjadi tindak pidana atau kriminal. Sampai sekarang kan karena belum menerima suratnya. Ya. Dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 5. Belum bisa mengakui karena isi suratnya sendiri kan produk yang mana dan apakah itu benar produk SS, ya kan? Kedua, kalau memang BP POM tahu bahwa itu produknya ada, tentu kapan membelinya, kapan perolehannya, di mana memperolehnya, atau ada pihak lain yang menyampaikan pengaduannya kapan? Jangan-jangan pengaduannya sudah 3 lalu, baru sekarang diumumkan. Jadi ini masih belum bisa diklarifikasi. Ya. Tapi Kak Sheila sendiri ada kayak udah ngomong belum sih ke abang nih bang, ada katanya ada produk apa yang ada udah ngomong? Nggak ada. Jadi nggak ada produk yang menurut dia sangat yakin bahwa produk yang diumumkan itu bukan punya dia. Kita dari BPOM sendiri tuh menegaskan Perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 45 ini kita bedakan ya. Beres 2025 PNJ BP POM mengumumkan bahwa si produsennya. Terima kasih. Sementara untuk SS itu dia tidak pernah membuat. SS itu hanya membeli dan melabelkan. Apakah dia yang memproduk? Tentu ada pihak lain. Jadi merek SS yang beredar itu bukan dia yang memproduknya. Ya, dia hanya melabelkan nama dia. Dia tidak punya hak. Ya. Jadi ini masih menjadi masalah. Kalau tindak pidananya ditujukan kepada produsen, SS kan bisa klarifikasi. Saya produk orang lain, tapi saya melabelkan nama saya. Apakah itu juga pemiliknya? Itu yang akan kita lihat. Oke. Tapi dalam arti siap jika siap memberikan klarifikasi, dipanggil pihak berwenang, BP POM, supaya ini kan menjadi clear. Karena katakanlah produk itu katakanlah tidak terdaftar. Pertanyaannya, ada yang dirugikan enggak? Ada orang menggunakan lalu menimbulkan dampak dalam tubuh manusia. Kalau itu tidak ada, apakah ada pidananya? Ya, oke. Oh tidak juga. Kalau misalnya BP POM hanya merilis, ya tanpa korban kan hanya merilis saja. Jadi BP POM hanya memberi sinyal bahwa produk tertentu dari SS
tidak terdaftar. Apakah tidak terdaftar itu boleh digunakan atau tidak? Bang, tapi kedepannya nanti akan mencoba menghubungi BP POM, Bang? Ya nanti kami diskusikan untuk segera menghubungi, minta klarifikasi kan. Karena suratnya sendiri kan belum dapat ya. Ya. Bang, penegasan saja. Opini yang terbangun bahwa produk yang tidak terdaftar di BPOM itu terancam pidana. Ya kan, ini kita hanya menegaskan Jadi saja. begini, kalau soal pidananya kan harus dilihat ya, produk itu apakah punya SS dan menimbulkan korban. Jadi kalau menjadi pidana tentu harus ada korban. Kalau hanya tidak terdaftar aja, apakah itu ada pidananya? Dan proses pidana untuk menyangkut BP POM kan juga punya penyidik PNS. Ya. Jadi silakan saja kalau memang BP POM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya. Apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar? Karena sesuatu tindak Panggilan pidana kan untuk harus ada korban. perkara 644 PDPG 2025 agar ke ruang sidang 4. Terima kasih. Sudah ya? Sekali lagi panggilan untuk para pihak perdata nomor 644 Itu harus ada korban yang melaporkan kepada pihak berwenang. Kan BP POM juga punya penyidik PNS, bisa memproses. Jadi kalau tidak terdaftar saja, Perhatian harus dicari apakah dalam undang-undang kesehatan itu suatu produk yang tidak terdaftar itu ada pidananya atau tidak. Ya, harus dicari. Karena pidana itu harus ada korban. Kalau hanya